password IkiWiki. Mantap. Hehehe guys, balik lagi bersama gua IkiWiki. Di video kali ini gua mau ngebahas seputar mudik. Maksudnya mau membahas tentang apa aja yang harus dipersiapkan sebelum mudik gitu. Oke. Sebelumnya gimana kabarnya? Mudah-mudahan kalian sehat semua. Dan hari ini hari apa ya? Hari ini nge-record hari Selasa, pagi-pagi banget. Masih pagi banget tuh. Ya, mudah-mudahan kalian semua dalam keadaan sehat walafiat serta dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Oke, kita masuk ke pembahasan. Tips atau apa aja yang harus dipersiapkan bagi sebelum mau mudik bagi pemudik yang menggunakan motor ataupun mobil. Oke, ada beberapa langkah-langkah atau ada beberapa hal yang harus diperhatikan atau dipersiapkan sebelum kalian melakukan mudik. Yang pertama, ini gue bahas motor ya. Yang pertama, bagi pemotor sudah pasti servis ya. Jadi sebelum kalian mudik, dipastikan motor kalian diservis terlebih dahulu. Tujuannya biar motor itu benar-benar dalam keadaan prima gitu loh. Jadi menghindari hal-hal yang tidak diinginkan selama perjalanan mudik. Nah, makanya biar terjadi hal-hal yang tidak diinginkan sebelum melakukan mudik, jadi servis dulu motornya, ganti olinya, diganti olinya, diperiksa pengeremannya, kampasnya diganti, pokoknya diservis sampai benar-benar motor itu layak dan prima untuk dibawa mudik gitu loh. Nah, kenapa harus diservis? Karena kalau misalkan ini kan momen mudik gitu ya, jangan sampai ketika kalian mudik itu kalian dihadapkan dengan hal-hal yang tidak diinginkan di jalan, semisal mogok gitu loh. Bisa aja kan gitu motor tiba-tiba mogok di tengah jalan gitu, karena kan ada beberapa faktor gitu, karena beberapa faktor jadi motor kalian mogok gitu di tengah jalan. Nah, jangan sampai momen mudik ini malah jadi mogok di jalan gitu loh. Kan maksudnya memang di momen mudik seperti ini tuh kan bengkel-bengkel juga buka bisa jadi 24 jam malah ya. Cuma maksudnya biar mudik kalian mulus dan lancar, sebaiknya motor kalian dipastikan servis terlebih dahulu untuk menghindari hal-hal yang seperti tadi, mogok lah, apalah, overheat lah, dan sebagainya lah, bentuk-bentuk mogok itulah. Nah, jadi poin yang pertama adalah pastikan motor kalian sebelum dipakai mudik diservis terlebih dahulu. Oke, lanjut poin kedua. Poin kedua, langkah apa yang harus diperhatikan, yaitu persiapan. Nah, maksudnya persiapan setelah motornya diservis dan dipastikan dengan keadaan prima, siap untuk dibawa tempur mudik. Nah, selanjutnya adalah persiapan apa aja tuh. Misal barang-barang apa aja yang akan dibawa mudik, itulah, jangan sampai ketinggalan. Jangan sampai nanti ketika sudah sampai di tempat tujuan kalian lupa ada beberapa barang yang nggak kebawa gitu loh. Nah, jangan sampai seperti itu ya. Jadi benar-benar diperhatikan tuh sebelum H-1 atau H-2 tuh kalian harus benar-benar udah prepare gitu loh. Apa aja yang harus dibawa, baju kah, oleh-oleh kah, barang apakah buat di kampung halaman gitu loh. Jangan sampai ketika di pertengahan jalan atau udah sampai, waduh, ini harusnya ke bawah tapi lupa. Nah, jangan sampai seperti itu. Hindari hal-hal seperti itu ya. Jadi persiapan barang apa yang harus dibawa, yang akan dibawa, dipersiapkan terlebih dahulu. Itu poin kedua.
Poin ketiga, diusahakan berbekalan secukupnya atau yang cukup gitu loh. Apa sih berbekalan itu? Sudah pasti tentunya uang. Pastikan kalian bawa uang yang cukup untuk mudik, jangan modal nekat gitu loh. Ya, kalau misalkan mudik modal nekat, kayaknya jangankan mudik, mau mudiknya aja nggak happy gitu loh. Kalau misalkan persiapan dan nggak ada uang tuh kurang happy gitu loh. Karena kan maksudnya jangankan buat mudik, kan istilahnya biasanya kalau buat bagi perantau ya, mudik itu biasanya suka bagi-bagi THR buat keluarga atau sanak saudara di kampung halaman, ya kan. Itu kan momen-momen setahun sekali tuh bagi-bagi sama ponakan gitu loh. Tapi kalau momen bagi-baginya sih sebenarnya tidak terlalu penting ya, yang penting mudiknya. Nah, diusahakan biaya atau ongkos untuk mudik sampai di kampung halaman itu harus cukup. Jangan sampai modal nekat. Dalam artian modal nekat itu nanti di tengah-tengah perjalanan baru aja setengah jalan misal mogok lah atau apa, terus kalian gak bawa uang. Nah, itu bahaya banget. Nah, jangan sampai terjadilah hal-hal seperti itu. Makanya harus dipastikan kalian bawa uang yang cukup. Itu nomor 3. Nomor 4, diusahakan badan sehat. Dalam artian badan sehat seperti gimana, kan kita memang nggak ada yang tahu ya. Maksudnya badannya diusahakan dengan kondisi yang fit, kondisi yang prima, jangan sampai sakit memaksakan untuk mudik gitu loh. Bagi kalian atau rekan-rekan yang memiliki penyakit tertentu, misal kalau jauh, kalau misalkan gua mudik nih biasanya suka masuk angin. Nah, untuk mencegah itu bawalah obat-obatan ya, semisal bawa obat-obat tolak angin gitu-gitulah. Pokoknya bawalah obat-obatan sesuai apa yang kalian butuhkan gitu loh. Jadi jangan sampai kalian mudik ini malah jadi sakit gitu loh, sampai ke rumah atau ke kampung halaman yang harusnya kumpul dengan sanak saudara karena sakit, jadi momen itu hilang gitu loh. Nah, jangan sampai seperti itu gitu ya. Jadi untuk para pemudik ini harus benar-benar disiapkan apa aja yang harus disiapkan, apa aja yang harus diperhatikan. Dan yang paling penting, paling utama, hati-hati dalam berkendara. Mau jauh, mau dekat, kalian tetap hati-hati, karena momen mudik lebaran ini hampir seluruh Indonesia melakukan tradisi ini gitu, mudik lebaran. Yang dimana dalam artian berarti jalanan di seluruh Indonesia ini nanti bakal padat, bakal rame gitu. Jadi kalian harus benar-benar super hati-hati, harus hati-hati banget. Utamakan keselamatan bukan kecepatan. Karena apa? Keluarga kalian di rumah sangat-sangat menunggu kalian. Jadi bawa motor sewajarnya aja, jangan sampai ugal-ugalan. Ingat, momen mudik ini hanya 1 tahun sekali, tradisi ini dalam 1 tahun hanya sekali. Jadi jangan sampai terjadi hal-hal yang tidak diinginkan di jalan, amit-amit ya. Gua doain semua orang-orang yang mudik di tahun 2024 ini, kalian semuanya selamat sampai tujuan, amin. Jangan ada kendala apapun. Pun kalau ada kendala jangan terlalu parah. Kalau bocor ban kayaknya pasti ada aja. Nah, kayak gini. Kalau bocor ban, karena kan kita nggak tahu ya di jalan itu, jalanan tuh bersih atau tidak gitu, dari ranjau atau paku. Kalau bocor ban kita nggak bisa prediksi. Cuman kalau misalkan bensin, kita pasti sangat bisa memprediksi. Jangan sampai kehabisan bensin di jalan gitu. Nah, hal-hal yang bisa diprediksi ini jangan sampai kita lupa gitu loh. Kayak aduh, bensin udah mau habis malah dibiarin aja. Nah, hal-hal seperti itu lah. Makanya uang itu harus cukup gitu loh. Harus benar-benar cukup biar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Ya, bagi para pemudik,
selamat bermudik. Tips dari gua mungkin itu saja. Jadi yang terpenting adalah selalu hati-hati buat kalian para pemudik ya. Hati-hati dalam berkendara, utamakan keselamatan bukan kecepatan. Oke, paling itu aja tips singkat dari gua. Mudah-mudahan kalian selamat sampai tujuan. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Ya, hati-hati buat kalian semua. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Ya, Iki Wiki mantap.